Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita Pindah Rumah. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Perlahan kubuka mata. Awalnya penglihatan kabur, kemudian tercium bau menusuk minyak kayu putih yang sepertinya dioleskan cukup banyak persis di bawah hidungku. Semakin lama pandangan semakin terang, lalu pipiku terasa ditepuk-tepuk. "Mama, Mama," terdengar suara memanggilku. Kesadaranku pun pulih, wajah suami terlihat dekat dari pelupuk mata. Aku edarkan pandangan sekeliling, rupanya aku tengah berbaring di sofa panjang ruang tamu. "Ini benar papa," ujarku getar. "Loh, maksud mama apa ya?" "Ya iyalah, aku ini suami mama." "Ada apa sih, Ma?" Tadi berulang-ulang aku ngetok pintu sambil teriak ngucapin salam, tapi mama gak muncul-muncul. Aku pikir mama udah tidur. Akhirnya aku masuk memakai kunci yang kubawa. Begitu masuk, langsung terlihat mama tergeletak di lantai. "Ada apa, Ma? Kenapa mama sampai pingsan begitu? Lebih 2 jam loh mama pingsan." Aku segera bangkit duduk bersandar. Suami yang tadinya berlutut di samping sofa pindah duduk di sampingku. 10 menit sebelum papa turun dari taksi tadi, ada sosok lain persis papa yang sudah duluan datang. Awalnya aku sedang menjahit, lalu mendengar seperti ada yang mengetok pintu. Terlihat jelas karena suara mesin jahit agak bising. Aku gak bisa pastikan apakah suara ketukan itu diiringi ucapan salam atau tidak. Setelah aku berhenti menjahit, terdengar lagi suara ketukan itu. Sangat jelas, aku buru-buru ke depan untuk membukakan pintu. Dari balik pintu, papa muncul dengan wajah pucat dan terlihat sangat lesu. Langsung mencium pipiku, lalu duduk berenjak di sofa. Sempat ku pijat-pijat sebentar sebelum ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Sekembalinya dari dapur, sosok itu sudah tidak ada. Aku pikir mungkin sudah pindah ke kamar karena ingin rebahan. Bersamaan dengan itu terdengar suara mobil berhenti di depan. Aku intip dan terlihat papa turun dari mobil. Setelah itu, aku tidak sadarkan diri. Begitu Pak ceritanya. Suami terdiam, wajahnya terlihat sangat gundah. Setelah kejadian 2 minggu yang lalu, sepertinya dia lagi akan meragukan ceritaku kali ini. Dia berjalan mondar-mandir ke ruang tamu yang tidak seberapa luas itu. Belum sepatah kata pun ditanggapi keterangan barusan, entah sedang berpikir atau apa. Yang jelas aku pun juga diam, masih shock karena kejadian tadi. Kembali terbayang sosok berwajah pucat itu menciumku. Bibirnya terasa dingin ketika aku pijat dari balik baju. Bahunya pun terasa dingin. Tidak terasa ada hangat temperatur tubuh manusia, tapi aku sama sekali tidak curiga. Kami masih sama-sama terdiam ketika tiba-tiba Arumi muncul di lorong menuju ruang tamu. "Pa, ayo kita berangkat," ujarnya. Sesaat aku dan suami saling berpandangan heran, bingung dengan kemunculan Arumi yang tiba-tiba, lantas mengajak papanya berangkat. Mau pergi kemana memangnya? Padahal jelas papanya baru saja tiba di rumah dan dari tadi belum bertemu dengan dia karena sibuk berusaha menyadarkan aku yang pingsan. Seperti ada yang mengandui, hampir serentak aku dan suami
menoleh perlahan ke jam dinding. Jam 12 tengah malam. Jantungku langsung berdetak kencang. Lagi-lagi jam 12 malam. Pasti tidak ada yang beres, batinku. Aku yakin suami juga berpikiran sama. Air mukanya yang dari tadi sudah gelisah, terlihat semakin resah. Didekati Arumi lalu berlutut di hadapan bocah itu, serasa merangkulnya. "Maksud Arumi apa, Nak? Mau berangkat kemana tengah malam begini?" tanya suami hati-hati. "Ih, Papa gimana sih? Kan tadi Papa yang bangunin aku. Papa bilang tante dan adik kecil tidak bisa lagi main ke sini. Jadi kalau mau ketemu gantian aku yang harus datang ke rumah mereka. Dan Papa bilang sekarang juga kita akan ke sana." Arumi tampak kesal. "Kapan Papa bilang begitu, sayang? Papa kan dari tadi belum ketemu Arumi. Dari tadi Papa di sini aja sama Mama." Suami terlihat semakin cemas. "Papa kok bohong sih? Tadi Papa ambil teddy bear dari pelukanku, makanya aku bangun. Terus Papa bilang kita perginya tepat jam 12 malam. Jadi aku keluar kamarnya nanti aja jam 12 malam. Sekarang kan udah jam 12 malam, Pak. Ayo kita pergi." Suami mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, bingung mau berkata apa lagi. Akhirnya dia gendong Arumi sambil berjalan menuju sofa. Suami memberi kode padaku dengan gerakan kepala. Aku paham apa yang dia maksud. Aku segera menuju kamar belakang dan beberapa detik kemudian sudah kembali berada di ruang tamu. "Gimana, Mah?" tanya suami cemas. "Betul, Pak, bonekanya tidak ada," jawabku tak kalah cemas. "Ayo, Pak, berangkat." Arumi kembali merengek. Suami hanya diam. Dia pasti sedang memikirkan cara membujuk Arumi. Kami benar-benar dilanda rasa cemas tak terkira. Agaknya sosok tadi sudah menemui Arumi, membangunkan Arumi dengan cara mengambil bonekanya, kemudian mengajak pergi pas jam 12 malam. Sekarang boneka itu memang tidak ada di kamar belakang. Apa dibawa oleh sosok tadi? Entahlah. Aku langsung berpikir, bagaimana susahnya nanti Arumi tanpa boneka itu. "Arumi, Papa capek, kita batalin aja ya." Suami mulai berusaha membujuk. Bocah 5 tahun itu jelas sedang sangat terpengaruh oleh sosok tadi. Karena biasa dia selalu menagih oleh-oleh buah-buahan setiap ketemu Papa yang baru pulang dari luar kota. Tapi kali ini tidak. Dia sama sekali tidak bertanya soal oleh-oleh. "Ah, Papa, kenapa ditunda-tunda lagi sih, Pak? Kan udah 2 minggu Arumi gak ketemu adik kecil. Sekarang aja ya, Pak." "Iya, Nak, tapi Papa benar-benar capek, sayang. Jangan malam ini ya. Masa Arumi gak kasihan sama Papa?" Iya deh kalau gitu. Kembalikan boneka Arumi. Arumi mau tidur lagi." Bocah itu terlihat sangat kesal. Suami dan aku kebingungan. Benar saja, Arumi tidak mungkin tanpa boneka itu. Apalagi akal kami sekarang. Kemana boneka itu akan kami cari? Hilang saja masih serius. Suami terdiam, kehabisan cara menghadapi Arumi. "Arumi, tadi bonekanya udah dititip sama temannya tante. Jadi sekarang boneka itu sudah di sana. Entah ide dari mana, tiba-tiba saja aku melontarkan kata-kata demikian." "Ah, yang bener, Ma. Kalau gitu aku harus segera menyusul ke sana ya. Jangan lama-lama.
Aku kan gak bisa tidur tanpa teddy bear. Wajah Arumi terlihat sedikit sumringah. Aku tak tahu apakah kata-kataku tadi tepat atau malah keliru besar. Aku hanya berpikir bagaimana caranya supaya Arumi bisa dikendalikan. Spontan ide itu muncul dan mengalirkan alasan itu pada Arumi. Entah apa konsekuensinya nanti. Yang jelas sekarang Arumi tenang. Aku belum tahu apa reaksi suami atas alasanku ke Arumi. Jadi sekarang kita tidur aja ya nak, ajak suami. Kali ini Arumi menurut. Ma, bawa Arumi ke kamar, bacakan doa-doa ya. Usahakan dia bisa tertidur. Aku mau selidik dulu kemana hilangnya boneka itu. Aku hanya mengangguk, kemudian membimbing Arumi ke kamar. Di kamar ternyata benar, Arumi tidak bisa tidur tanpa boneka itu. Dia hanya berbaring gelisah, bolak-balik dengan mata lelap, nyalang. Berbagai doa dan ayat suci yang kubacakan hanya membuat dia semakin tidak tenang. Alhasil, malah aku yang akhirnya kelelahan dan tertidur, entah jam berapa. Azan subuh membangunkanku, di sampingku Arumi juga tertidur pulas. Rupanya dia akhirnya juga kelelahan dan tertidur. Suami tak ada di kamar. Sejak aku dia suruh membawa Arumi ke kamar, sampai akhirnya aku tertidur. Suami memang belum masuk kamar sama sekali. Di mana suami sekarang? Katanya mau menyelidiki keberadaan boneka. Bagaimana hasilnya? Aku pun segera bangun dan mencarinya. Tempat pertama yang kuperiksa adalah kamar depan. Ternyata tidak ada. Naomi sendiri saja di sana, masih tertidur. Beralih ke kamar mandi juga tidak ada. Pintu ke belakang pun terkunci. Aku bergegas ke ruang tamu kosong. Pintu depan juga sama, terkunci. Aku periksa ke dapur dan gudang, sama saja. Aku teringat kejadian 2 minggu yang lalu. Jangan-jangan suami ada di depan pohon sirsak dan pintu belakang dikunci dari luar. Dengan langkah bergegas, aku kembali menuju pintu belakang. Aku sikapkan gorden untuk melihat ke arah pohon sirsak, namun suami juga tidak ada di sana. Ketika akan kembali ke kamar, mataku terarah ke depan televisi. Di ruang tengah, aku langsung teringat suami sering ketiduran di depan televisi. Biasanya kalau habis nonton sepak bola. Lantai di depan televisi itu memang beralaskan karpet tebal, sehingga memang nyaman tiduran di sana sambil nonton TV. Dari posisi berdiri, pandangan ke sana terhalang oleh sofa set. Tidak terlihat jika ada orang yang sedang rebahan di sana. Ditambah pula, lampu ruangan itu belum menyala. Ketika aku mau melangkah mendekat, tiba-tiba TV hidup. Aku terperanjat kaget. Ruangan menjadi sedikit terang karena cahaya yang memancarkan dari layar TV. TV menyala tanpa suara. Aku pencet stop kontak untuk menyalakan lampu. Setelah ruangan terang benderang, aku terus mendekat. Ternyata benar, suami terbaring di lantai beralaskan karpet tebal di depan TV itu. TV barusan tiba-tiba hidup sendiri, mungkin karena remote yang tergeletak di lantai tertekan tak sengaja. Seketika tubuhnya berguling atau pindah posisi. Aku terus mendekat. Setelah berada persis di samping sosok yang sedang melelap itu, aku terdiam. Teringat kejadian semalam, benarkah ini suamiku atau... Aku menjadi ragu, bulu kuduk merinding,
Bingung harus bagaimana. Apakah harus aku panggil supaya bangun? Tapi kemudian bimbang. Iya, kalau sosok itu suamiku. Kalau bukan, jika ternyata adalah sosok yang semalam datang mendahului suamiku, bagaimana? Jantungku terus berdegup kencang, tapi aku tak punya pilihan. Aku beranikan mendekat, kemudian berlutut di sampingnya. Perlahan aku dekatkan telapak tangan ke bagian mulut dan hidungnya. Terasa hembusan udara teratur, pelan dan hangat. Dia bernapas dan nafasnya terasa hawa panasnya. Gumamku sedikit lega. Karena itu, tanda-tanda sosok ini memang manusia. Keberanianku mulai muncul. Kembali dengan perlahan aku sentuh keningnya dengan punggung telapak tangan. Terasa hangat. Bagaimana suhu tubuh normal manusia. Alhamdulillah, gumamku lega. Pa, bangun sholat subuh dulu. Ujarku pelan sambil menguncang-uncang tubuhnya. Dia menggeliat, lalu duduk dan mengucek-ngucek matanya. Mama, aku ketiduran di sini rupanya, ujarnya sambil berjalan ke kamar mandi untuk berwudu. Selesai sholat subuh, kami duduk di depan TV ruang tengah. Gimana, Pak? Ketemu boneka birnya Arumi? Tanyaku agak tidak kesabaran. Keberadaan boneka itu sangat penting, sebab semalam aku sudah membuktikan sendiri betapa sulitnya Arumi tertidur tanpa boneka kesayangan itu. Semalam aku periksa seluruh sudut rumah, tapi boneka tidak ditemukan. Aku curiga dengan kejadian hilangnya boneka itu yang tepat tengah malam. Spontan, kepikiran pohon sirsak, seperti ada hubungannya. Aku balik ke kamar, mengambil parang peninggalan kakek di lemari. Mama dan Arumi rupanya sudah tertidur. Setelah parang di tangan, aku ambil senter besar, lalu membuka pintu belakang, hendak memeriksa dahan-dahan pohon itu. Kuat dugaanku, boneka itu ada di sana. Baru saja pintu terbuka, langsung tercium wangi kembang sangat menyengat, bau wangi yang tak asing. Cahaya senter kuarahkan di sekitaran pohon sirsak sambil terus melangkah. Beberapa meter di depan pohon, aku berhenti. Ku cabut parang dari sarungnya, lalu ku acungkan ke arah pohon. Tiba-tiba bau wangi tadi berubah menjadi bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau bangkai. Kemudian terdengar seperti ada suara jeritan perempuan. Tidak terlalu jelas, seperti kalau kita mendengar orang berteriak-teriak di dalam kamar. Namun walau sayup-sayup, suara itu bisa kau kenali, seperti teriakan dan jeritan perempuan yang sedang disiksa atau dipukuli. Sekelilingi diiringi teriakan minta ampun. Beberapa saat kemudian, pohon sirsak bergoyang seperti tertiup angin kencang. Tak lama, hanya lebih kurang 10 detik. Setelah itu pohon kembali diam seperti semula. Seiring dengan itu, bau busuk tadi hilang, tak tercium lagi sama sekali. Lalu aku mencoba soroti dahan pohon itu dengan senter, tapi tidak ada apa-apa. Boneka Arumi tidak ada di sana. Akhirnya aku balik ke rumah tertidur di depan TV. Begitu mah kejadian semalam. Lalu gimana, Pak? Arumi pasti segera menagih bonekanya. Semalam aku sudah terlanjur bilang bahwa boneka itu sudah diantar ke tempat tante. Dia pasti akan terus-terusan merengek minta diantar. Suami diam saja. Dia tak kalah bingung. Oh iya, Ma, aku baru ingat. Boneka itu dulu kan dibelikan sekalian 2 sama persis. Satu untuk Arumi, satu lagi untuk si Ayuni, anak bungsunya Mas Lukman. Coba nanti kita ke sana, siapa tahu boneka milik Ayuni masih ada dan tidak dipakai lagi. Kita minta untuk Arumi, mudah-mudahan
Arumi mau dengan boneka itu sebagai ganti boneka yang hilang. Aku juga sekalian mau berdiskusi dengan Mas Lukman terkait misteri rumah ini. Ada apa sebenarnya? Mungkin ada informasi yang bisa kita peroleh dari beliau untuk mengungkapnya. Pungkas suami. Iyalah Pak, aku ikut aja, jawabku pelan. Pukul 9 pagi kami sudah bersiap menuju rumah Mas Lukman. Kakak iparku itu satu-satunya keluarga besar yang tinggal satu kota dengan kami. Dia dan istrinya yang mengurus rumah warisan ini sebelum kami tempati. Mereka pula yang berurusan tiap orang yang mau mengontraknya. Semua surat-surat perjanjian kontrak juga disimpan di rumah kakakku iparku itu. Arumi sudah tidak sabar, seperti kuduga. Sejak bangun tidur dia sudah merengek minta diantar ke rumah tante dan adik kecil. Selain mau main dengan adik kecil, Arumi bilang kangen sama bonekanya. Arumi bingung kalau nggak ada tedinya, nggak ada teman main. Rengeknya berulang-ulang. Pukul 9.30, mobil kami bergerak meninggalkan rumah. Arumi duduk di bangku depan, sementara aku dan Naomi di belakang. Waktu tempuh dari rumah kami ke rumah Mas Lukman lebih kurang setengah jam jika lancar. Agak lama memang, karena Mas Lukman tinggal di perumahan yang berlokasi agak di pinggiran kota. 15 menit berlalu, jalanan macet persis di taman pemakaman umum. Mobil merayap pelan sejak mulai masuk area TPU. Ketika posisi mobil kami persis berada di gerbang TPU, jalanan macet total. Arus kendaraan benar-benar berhenti. Di tengah kemacetan, tiba-tiba Arumi berteriak, "Papa, lihat tuh, Teddy-nya ada di sana." Arumi menunjuk ke arah gerbang TPU. Aku dan suami serempak melihat ke arah yang dituju. Benar, ternyata ada sebuah boneka besar terpampang di pagar TPU itu. Pagar TPU itu berupa jeruji besi yang ujungnya runcing, seperti mata tombak. Di ujung besi itulah boneka Arumi terpancang dan terposisi terbalik, bagian kepalanya yang menancap ke ujung besi pagar. Yang benar Arumi. Masa sih itu boneka Arumi? Suami tidak terlalu yakin. Iya Pak, itu bonekaku. Ayo dong Pak, pinggirin mobil. Kita ambil dulu tadi. Arumi histeris sambil memukul-mukul tangan papanya. Suami tak ada pilihan. Dia segera menepikan mobil. Arumi cepat-cepat turun dari mobil, kemudian berlari ke arah boneka besar itu. Suami juga segera turun dan mengikuti Arumi. Aku terkesima, tak habis pikir kenapa boneka itu sampai tiba di area kuburan. Itulah sahabat cerita dari Pindah Rumah. Ditunggu part selanjutnya.